kita belum punya standar-standar pengoperasian kereta cepat. Nanti ketika ada persoalan kan kita nggak punya acuan nih. Ini mana manualnya? Nggak tahu, mudah-mudahan sekarang udah ada. Iya. Karena kereta cepat itu akan sama rigidnya detailnya dengan penerbangan. Karena itu cepat sekali, kalau fatal. Infrastruktur itu harus dibangun. Karena kalau infrastruktur tidak dibangun, kita tidak bisa mengangkat perekonomian negara atau kota atau daerah itu. Ya kan? Tetapi bangunnya harus dengan perencanaan yang baik. Mega proyek LRT Jabodebek menjadi salah satu proyek transportasi yang menarik perhatian. Pasalnya meskipun telah dilakukan uji coba beberapa kali, tetapi LRT Jabodebek ini belum juga beroperasi. Presiden Jokowi rencana bakal melakukan grand launching sekaligus membuka operasi LRT Jabodebek pada 26 Agustus 2023. Namun, Kementerian Perhubungan memperkirakan operasi komersial LRT Jabodebek bakal mundur jadi 30 Agustus 2023. Selain LRT Jabodebek, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang sempat viral Juni 2023 lalu belum juga beroperasi. Hal tersebut menuai banyak kritik karena selain pengerjaannya yang molor dan tidak sesuai target, dua mega proyek ini juga telah menelan biaya yang cukup besar, tetapi dampaknya belum terasa oleh masyarakat. Bersama Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik, Kacamata Channel akan membongkar permasalahan ini. Teman-teman, selamat berjumpa kembali di podcast Kacamata Channel yang selalu mencerahkan. Kali ini kami kedatangan tamu yang sudah sangat terkenal. Dan beliau adalah Mas Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Dan ini ada bahasan yang menarik sebenarnya soal yang sekarang ini lagi ramai diberitakan di media, juga di media sosial gitu. Menariknya itu karena fasilitas ini sebenarnya untuk publik dan memang sudah lama dibangun, kemudian ternyata mengundang berbagai masalah dan isu gitu, Mas Agus. Ya. Ini Mas Agus, terima kasih, selamat siang Mas. Siang menjelang sore ya. Siang menjelang sore. Iya, Mas Agus, kalau melihat ada banyak proyek nasional, cuma ini yang memang yang kemarin barusan ramai di media sosial itu adalah ketika Pak Jokowi naik di LRT bersama para artis, gitu kan. Bersamaan dengan itu ada unjuk rasa buruh gitu. Sehingga di medsos itu Ramai ya. ramai gitu. Banding-banding Iya, ramai. Ini kok bisa ada, bahkan ada yang menurut saya itu kok ngacir ke situ gitu. Beliau lebih milih begitu, padahal LRT ini sebelumnya kan banyak yang mengatakan bahwa ini banyak masalah begitu. Nah, sebenarnya masalah apa saja sih Mas yang di LRT ini, Jabodetabek ini? Ini kita urut aja ya. Ya, mau. Karena dulu saya diminta oleh Menteri Perhubungan 2014-2016, namanya Ignatius Jonan, untuk duduk sebagai salah satu anggota oversight committee atau pengawas dalam membangun LRT Palembang dan LRT Jabodebek. Kenapa dia minta bantuan kita? Di situ ada saya, ada Wakil Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri PUPR, dan beberapa orang lagi, dan Menteri Perhubungan tentunya, yang akan mengawasi pembangunan LRT ini. Nah, tetapi setelah menterinya ganti, tim ini bubar, tidak diberdayakan. Ya sudah, kita bubar. Nah, waktu itu sudah banyak masalah. Ya, kita bahas karena ini ada di Jakarta, kita bahas LRT Jabodebek. Yang pertama jadi masalah itu adalah lebar relnya. Rel yang dipakai KAI itu standarnya 1067 mm. Nah, tetapi yang diminta oleh Pemprov DKI kala itu adalah 1435, jadi lebih lebar. Memang di dunia orang banyak sekarang pakai 1435 karena kecepatan kereta sudah di atas 120.
Nah 1067 ini ya sampai 120 lah. Nah untuk LRT kan nggak perlu sekencang itu. Jadi ngapain? Kita berdebat waktu itu jangan pakai ini karena nanti akan ada cost overrun. Karena relnya beda, deponya harus beda, peralatan perawatannya harus beda. Dan itu kejadian. Dulu anggarannya cuma 20 T kurang lebih. Iya. Kemudian mengudah jadi tambah sekitar 12 T. Jadi 32 T. Nah sudah itu dari situ mulai bermasalah sehingga kontraktornya yang bangun si Adikarya ini usulnya usul mereka karena Adikarya itu kan punya, ingat kalau jalan ke Kuningan ke belakang DPR kan ada tiang-tiang itu. Itu punya Adikarya monorail Jakarta. Ya. Nah dia ingin supaya uang itu bisa kembali karena itu masih dalam masalah pengadilan jadi tidak bisa diapa-apakan. Nah, jadi sudahlah dibangun itu kita sudah kasih kisi-kisinya hati-hati ini begini jangan sampai lewat tapi terus berjalan kita bubar kan. Jadi nggak ada lagi yang ngawasin nih rapat-rapat itu. Proyek segitu besar nggak ada yang ngawasi? Nggak ada yang ngawasi karena oversight committee yang dibikin oleh Menteri Perhubungan yang lama dibubarkan. Harusnya kalau itu waktu itu tiap minggu kita rapat, kita panggil itu Adikarya sampai di mana, ininya bagaimana gitu kita berdebat. Kita membantu Menteri Perhubungan untuk pelaksanaan kebijakannya. Nah dalam perjalanannya itu terus bermasalah karena pada suatu saat pemerintah melepas setelah sudah jadi ke KAI untuk mengelola. Nah KAI itu nggak tahu apa-apa soal pembangunan kan dia tidak dilibatkan. Jadi kemarin Tiko bilang ini kok stasiunnya begini, lengkungnya begono. Tapi nggak tahu apa-apa. Lo yang bangun itu Wika. Iya, kenapa dulu tidak dilibatkan? Tapi tidak dilibatkan dari awal. Saya tahu persis itu. Karena ya itu tadi karena dia kontraktor. Jadi kalau menyalahkan KAI juga salah. Salahnya Adikarya karena dia yang membangun. Kan yang dikomentari Tiko kan soal integrator. Iya integratornya. Ya sementara integratornya selain tadi di KRL sendiri, di LRT sendiri juga dengan kereta cepat kan. Itu sama. Yang bangun bukan kereta api kebagian ketiban sial saja dia harus mengelola karena dia memang di sektor kereta api. Saya bangun Wika. Ketiban sial nggak bisa bicara gitu karena nggak bisa lagi dirubah. Iya. Itu. Nah, itu yang jadi persoalan sehingga terus ke sini tadi longspan itu kenapa sampai longspan? Jadi gini, pada rapat terakhir kita sebelum bubar, Adikarya itu tidak mau terlalu banyak uangnya untuk beli tanah. Jadi, coba digambar traselnya dia dari arah Pancoran itu belok itu kalau mau jauh itu dia harus belok menerabas jalur Transjakarta di Gatot Subroto. Itu ditanam tiangnya. Terus dia belok itu akan nerabas kedutaan Belanda atau apa dan sebagainya. Nah itu kan mahal jadinya. Iya. Jadi dibelokkan ngepas ke tengah jalan, median jalan supaya ngirit. Nah dibuatlah longspan itu karena kalau nggak di tengahnya ada tiang kan. Ini kan nggak ada tiang. Iya. Nah yang menciptakan dapat penghargaan beberapa untuk longspannya begitu panjang. Terus kenapa ngerem? Apa harus ngerem? Loh kita bawa mobil juga kalau belok kan ya rodo ngerem kok. Iya. Kalau gue kan sentrifugal, gaya sentrifuganya buang mereka. Nah dia lebih pelan karena lebar relnya itu 14,7. Kata ahlinya loh, bukan kata saya. Karena itu kalau yang 1067 dia bisa agak lebih cepat. Ngono loh. Jadi sebenarnya nggak salah desain mas itu ya? Enggak. Gitu ya. Nggak salah desain, tetapi karena minimalis dana itu ke situ. Tapi sebetulnya bisa juga nggak usah longspannya bisa luas beli tanah. Tapi kan belum tentu kedutaan ngasih tanahnya. Betul. Dengan alasan keamanan dan lain-lain. Iya. Dan di sini kan jalurnya Transjakarta dia mau kemana lagi? Gitu. Iya. Itu. Iya. Makanya juga kita yang mengamati pemberitaan dan apa yang ramai di media sosial itu Mas Agus itu juga bertanya-tanya ini kan longspan ini bahkan udah dapat penghargaan MURI. Iya kan? Ya MURI dan juga secara teknis saya lupa dari mana tapi dapat ya. Iya tapi yang terjadi kemudian perang pernyataan gitu antara Wamen BUMN, Kementerian Perhubungan. Nah ini memang kan publik perlu pencerahan seperti yang Agus tadi. Ini
dari tupoksi memang seharusnya Tiko nggak boleh ngomong karena itu tupoksinya KAI itu ada di bawah Rosan. Oh, Kalau dia negor KAI, kalau dia negor karya-karya itu nggak apa-apa, memang ada di bawah dia, kedeputian dia gitu. Tapi Tiko kan juga bukan orang teknis. Saya pun kalau ngomong teknis saya selalu bilang ini kata ahlinya loh, bukan kata saya gitu karena iya. kita kan nggak pernah ngomong gitu. Iya. Oke. Mas Agus, sebenarnya kalau lihat dari LRT di Jakarta ini kan sudah punya KRL, punya MRT, kemudian juga ada Transjakarta. Seberapa butuhkan sih sebenarnya? Gitu loh, saya cerita dulu. Kalau transportasi perkotaan di seluruh dunia dia itu melingkar, Iya. sama silang, itu pokoknya. Ya kan, melingkar. Nah dulu kita sampaikan bahwa melingkarnya itu kita pakai KRL Jabodebek. Jadi ada loop lain yang kereta ini cuma muter gini aja mas. Tapi dari Bogor, dari Bekasi berhenti di titik stasiun, dia tidak ikut muter. Nah dia turun muter. Lalu silangnya mau pakai siapa? Transjakarta atau LRT? Nggak dijawab. Jadi Pemprov itu atau siapapun yang berkuasa menetapkan itu cuma based on project. Jadi nggak dulu kita sampai hari ini masih ada namanya proyek transportasi massal DKI PTM zaman Sutioso. Sampai hari ini belum dirubah. Nah itu nggak dipakai. Ya lagi datang investor ini pakai ini, oh iya boleh. Itu nanti OVO boleh, gimana? Angkut becak digandeng boleh, gitu. Nah, itulah proyek. Kalau kita menata perkotaan transportasi, biayanya based on proyek. Sebenarnya berarti harapan pemerintah pun sangat besar terhadap pelaku ini, gitu ya. Karena Jakarta kan tetap juga. Iya, sekarang kan ruwet. Betul, ya. Nah, ada suara-suara juga ini yang kita tangkap ya di media sosial juga di Publik lah ya. Iya, publik ya. Bahwa langkah pemerintah membuat LRT segala macam ya itu kok nggak konsisten dengan kebijakan ada subsidi untuk mobil listrik, mobil murah dan lain-lain. Itu tadi based on proyek soalnya. Jadi bukan based on keperluan necessity enggak. Di situ ada proyek kira-kira ada visi. Pegawai ini sekian. Oh bangun. Iya. Siapkan communicator gitu-gitu loh. Iya. Itu yang rusak. Terus juga lagi begini, Mas Agus, yang menarik juga begini. Bukannya pemerintah ini juga lagi ngotot bangun IKN kan gitu kan ya? Kok Jakarta kok tambah itu dananya juga banyak loh ya gitu. Mengkal lagi kan gitu. Kenapa? Lah ya ini kan membangun IKN. Lah ya, masalahnya kan tadi proyek mas. Kalau IKN kan proyek lagi. Iya. Terus ini ya beresin aja lah. Kan nggak mikir. Oh. Kan gini loh, infrastruktur itu harus dibangun. Karena kalau infrastruktur tidak dibangun, kita tidak bisa mengangkat perekonomian negara atau kota atau daerah itu. Ya kan? Tetapi bangunnya harus dengan perencanaan yang baik. Tidak bilang bangun tidur, mikir, itu bagus ya kemarin sini bilang, bisa gitu. Menterinya ditanya, bisa pak, siap pak. Ayo bangun. Ditanya, kapan mau groundbreaking? Itu, oh nanti cepetan, ini biar banyak. Terus udah selesai, kapan mau gunting kita? Cepat gitu. Terus nanti apalagi gitu. Jadi harusnya menterinya itu memberitahu, Pak, enggak bisa Pak, begini. Oke, saya akan siapkan 3 alternatif ke Bapak. Nah, minta waktu 1 bulan. Nanti kita paparkan plus minusnya. Monggo silakan Bapak pilih. Itu. Jadi Bapak udah tahu plus minus ini kan enggak ada. Siap Pak. Jangan lu itu. Jadi semua perintah nggak langsung dihituin. Oke. Jangan kan. Menteri yang bilang sebentar Pak, saya akan lakukan ini wis dipecat. Jadi ya udah. Contoh ya Pak. Jonan sebelum Saya sama itu. Ya. Nanti dulu kita mau itu ya. Iya. Kesuwen tunek kita nih. Oke. Nah, ada lagi begini. Kalau melihat Indonesia ini kan luas ya. Kota besar kita juga nggak bicara cuma soal Jakarta dan Palembang. Kalau Palembang dulu kepentingannya memang itu monorail juga, hasil Dopos itu monorail juga ngikut Jakarta. Karena saya dipanggil Alex Nurdin. Gini saya bilang nanti dulu Pak Go, Jakarta itu belum beres, karena ada masalah. Anda harus, harus. Iya. Monorail. Padahal monorail itu bukan angkutan umum, monorail itu people mover. Jadi orang angkut dari sini mondar mandir kayak yang di mana Kelapa Gading itu.
Jadi kapasitasnya pun lebih besar kan? Kecil iya. Nah, tapi sekarang kan buktinya juga nggak efektif kan Mas? Iya. Karena itu juga ngirit. Jadi mahal. Ngirit itu supaya dia ngikut kontur jalan. Jalan belok sini dia belok. Terus sini. Iya. Terus waktu pesan, Kapolda, saya Kapolda, saya mau lewat kantor saya gitu. Nanti siapa? Saya punya warung, tolong lewat. Jadi nggak jelas menggoknya. Itu terjadi. Berarti dari sisi efeknya juga nggak itu ya? Nggak lengkap. Gini ya, selalu ditinggalkan oleh pengambil kebijakan itu adalah studinya selalu studi teknis, hidrologi, sipil, tapi tidak ada studi sosial antropologi. Karena itulah studi soal pemahaman manusia sifatnya gimana dia sih. Itu. Jadi ketika terjadi masalah sosial susah bikin mitigasinya. Oke. Jadi kepentingannya ya ada juga yang kayak itu Mas Agus apa yang KCIC itu ada yang dulu isu-isu kalau itu memang sengaja dilewatkan ke ada salah satu komplek yang mau dibangun dan besar kan, besar yang dilewati itu ada itunya juga apa? Gini loh pemahaman. Jadi sekali lagi pengambil kebijakan itu kalau membangun infrastruktur itu bukan sesuai kebutuhan masyarakat yang akan ke depannya, tetapi kebutuhan dia dalam 5 tahun periode. Itu yang susah. KCIC itu dulu dibangun awalnya. Kebetulan waktu penandatanganan loan Jepang ke Indonesia, saya hadir di Hotel Pullman itu. Hatta Rajasa yang tangan. Itu tidak hanya KCIC, banyak proyek lah. Itu kan dari Manggarai, karena Manggarai sudah ditetapkan sebagai Central Station. Kalau sekarang nggak jelas, mau di Manggarai kah, mau di Cawang kah, mau di Duku Atas. Bahkan orang bingung, di seluruh kota di dunia selalu ada Central Station, tempat ngumpulnya semua moda transportasi. Ini nggak ada. Di Cawang kata, semua ngumpul situ. Cawang aja sampean berdiri 10 menit aja, kalau nggak susah napas. Karena itu CO2 trap itu, gelap itu tuh. Iya. Itu. Jadi tidak dibangun sesuai dengan kebutuhan. Tapi kebutuhan si investor misalnya. Sorry Mas, berarti ini juga nggak lepas dari maksudnya pencitraan di bisa jadi pemerintah gitu kan? Iya, nih saya bangun ini, kita tidak kalah dengan. Kan saya sudah cerita di beberapa podcast bahwa orang yang tidak setuju KCIC dibangun kan saya, sama Jonan yang keras, yang lainnya setuju. Jonan dipecat saya karena bukan pejabat kan nggak dipecat, dipecat Gil. Iya. Ya saya tanya segala macam, itu detail sudah saya ceritakan. Nah, maksud saya itu kita ingatkan. Saya kan nggak ada urusannya mau minta proyek apa enggak. Saya cuma ingat ini nanti bahaya loh Pak, nggak bisa gitu. Jadi memang tadi ketika mindah dari Manggarai ke Halim, terus Halim, Kerawang, terus mana itu yang punyanya PTPN itu, terus Bandung, daerah baru sana. Tiba-tiba ketika dipindah ke Cina, Manggarai hilang, muncul Halim, terus gitu sampai pada Rama sampai Tegaluar. Nah, ketika Wika nyerah itu dipindah ke KAI, rapat dengan LPP. KAI bilang, Pak, kami tuh nggak ada pendapatan dari sini, wong stasiunnya nggak ada yang dipakai. Iya. Nah, kalau gitu bagaimana? Pada larang saja Pak, karena ada stasiunnya kereta api kan, maka cicilah pada larang. Itu, jadi itu kan dikerjakan, diputuskan bukan based on kebutuhan manusia, kebutuhan logistik, kebutuhan penumpang, enggak. Ya kebutuhan itu mikirnya sana telo, ya telo, hari ini jeruk gitu. Iya, oke. Nah, itu yang repot kita sekarang. Iya. Jadi dari sisi publik pun belum tentu publik akan diuntungkan dengan itu. Enggak, sekarang gini, saya mau tanya Mas, pernah naik kereta bandara? Yang dari BNI? Belum. Kalau ada yang naik itu, saya udah ingatkan berkali-kali. Kereta bandara tadinya itu dari Manggarai, sekarang kata bisa Manggarai, terus di BNI ke bandara. Desainnya kereta itu masuk di antara Terminal 1 dan 2. Dan di seluruh dunia di bandara yang namanya kereta bandara itu ada di dalam. Kalau kita naik selalu bawa boarding pass sudah untuk cari bandara terminal berapa, gate berapa. Coba pengalaman itu kan pasti begitu. Gak ada kereta bandara di luar, orang belum punya boarding pass. Aku jenenge kereta pegawai, karena yang naik pasti hanya pegawai yang kerja di sekitar bandara.
Itu 950 miliar. Nah, terus bagaimana? Ya sudah mubazir. Saya itu orang laku tuh nggak jalan, sorry pakai bahasa Jawa. Iya. Ini tidak jalan. Iya, nggak jalan. Itu karena tadi, nah desainnya KCIC sama. Dari Halim sampai pada Larang, pindah sepur, Mas. Pindahnya bisa mau naik sepur boleh, naik ojek boleh, Iya. ya kan naik angkot boleh. Nah itu ada jeda itu orang nggak mau. Jadi terus gimana? Ya tadi mubazir, siapa yang mau naik? Iya. Kan kalau dia katakan dari sini ke Halim minimal 1 jam, macet toh? Macet, udah 1 jam. Terus nunggu nih sepurnya, oke lah langsung naik. Iya. 40 menit. Turun di Padalarang. Ada nggak keretanya begitu kita turun, kereta sambungannya ada? Belum tentu. Ya. Nah, kalau nggak ada, berapa jam lagi? Iya. Ya mending naik mobil. Apalagi kalau kita lebih dari 2 orang, toh. Iya. Naik mobil bisa makan sate merangi, soto macam-macam itu sampai Bandung. Berarti usul integrasinya itu dari berbagai proyek ini juga masih dipertanyakan ya? Iya, LRT mau nyambung ke kereta cepat, tapi harus lewat jembatan karena LRT di sini kereta cepat sebelah kiri, kan harus lewat atas itu. Nah sekarang untuk masuk ke stasiun LRT saja dengan kereta cepat jalannya sempit. Mereka mohon supaya Jasa Marga memberikan 1 lajur untuk, ya kan lihat jalan tol ini udah macet, kan nggak mungkin. Meskipun Jasa Marga pemegang saham KCIC. Itu Ironisnya nih itu. ironisnya di situ. Jadi oke lah, yang namanya infrastruktur itu baru bisa mulai kelihatan bagus tuh 5 tahun. Oke. Balik modalnya sekitar 15 tahun. Dan infrastruktur di dunia biasanya dibiayai oleh negara, APBN. Karena memang tadi belum tentu untung. Oh iya. Ya kan, nah ketika sekarang dikelola swasta, ya amburadul seperti sekarang. Iya. Memang pemerintah, KPBU, kerjasama pemerintah badan usaha. Tapi KPBU-nya nggak pakai APBN. Suruh cari duit sendiri, isun bond dan sebagainya, pinjam. Duitnya belum selesai dipakai, ini ada tanah nih. Mau tak ambil, tak beli. Nanti tak jadi apartemen, kita bisa pendapatan. Terus gitu akhirnya bangun, nggak ada duitnya. Karena soal tanah dibayar oleh Elmar, pemerintah langsung. Nah, tapi bangun itu bunganya 11% himbara. Itu nangis semua. Semua operator infrastruktur nangis. Terlalu mahal. Betul. Itu sementara baca di media-media atau di YouTube atau di podcast sub kontraktornya nggak dibayar. Betul. Rame itu Bang. Ya rame. Iya. Tapi itu memang ada hal-hal yang perlu kita perdalam. Misalnya saya subkontraktor bikin pagar. Kan saya tender sama si kontraktornya, kita dapat kan perlu modal. Sementara si kontraktor bilang, oke, Anda menang, ini uang Anda saya bayarkan via bank. Nah, nanti Anda terima dari bank. Ini nggak punya duit saya minta loan, minta utangan. Oke, ya dari sana masuk sini. Nah, tapi harusnya dia terima, harusnya uang itu dari kontraktor ke bank, tapi kontraktor kita tahu jangan ke bank lah, ke saya aja. Langsung gini. Nah, terus dipakai beli mobil sama subkontraktornya, dipakai kawin maneh gitu kan ya repot. Akhirnya macet. Iya. Nah, itu yang terjadi sekarang. Iya. Nah, kembali lagi ke ini Mas Agus, ke LRT sama ke KCIC ini. Ini berarti rencana untuk segera dioperasionalkan secepatnya itu juga gini loh. Transportasi umum itu yang paling harus diutamakan dan dipikirkan dan diawasi keselamatan. Ketika keselamatannya belum bisa kita jamin, jangan sekali-sekali dijalankan. Karena jika itu fatal, habis kita. Itu. Nah ini sama, dua-duanya belum yakin. Saya nyoba LRT kemarin. Udah 3 bulan yang lalu lah sebelum dicoba rame-rame. Misalnya nih, kecil aja. Kereta dites, dia masuk depo di sana di Bekasi, harus dimandikan dulu, dicuci. Lewat ini ini driveless. Terus begitu lewat, kok nggak keluar? Oh ternyata airnya nggak connect, nggak keluar. Oh ini air, kalau itu rem deh. Waduh. Itu loh. Iya. Jadi saya ingatkan ini air nggak keluar, artinya ada sesuatu yang belum beres. Seberapa penting air itu tadi?
Ya, ini buat indikator saya saja. Indikator oke. Ketika itu tidak kuat, artinya kan ada hal-hal lain yang kemungkinan juga tidak berjalan. Agak nggak beres. Iya. Iya oke. Nah, kalau rem menurut saya memang driver tapi masinisnya duduk di gerbong itu. Jadi saya langsung mundur aja, saya pindah aja ke gerbong belakang. Terus lani remnya lupa gitu kan, hancur. Itu dan itu memang Presiden bilang itu buatan Inka yang pertama, bukan yang itu yang kedua, yang pertama Palembang itu Inka juga. Oh iya. Nah kalau yang KCIC Mas Agus, KCIC itu import 100% dari Cina. iya itu juga masih bermasalah itu akses dan Gini, kita belum punya, nggak tahu hari ini ya, tapi terakhir bulan lalu saya tanya ke Dirjen, kita belum punya standar-standar pengoperasian kereta cepat. Nanti ketika ada persoalan kan kita nggak punya acuan nih. Ini mana manualnya? Nggak tahu, mudah-mudahan sekarang udah ada. Iya. Karena kereta cepat itu akan sama rigidnya, detailnya dengan penerbangan. Karena itu cepat sekali, kalau fatal. Nah, SOP-nya itu kan bahasa Cina. Kan harus diterjemahkan, harus dibuat. Disetarakan dengan peraturan kita, Undang-Undang 23 misalnya, dari kereta api. Dan terus itu waktu itu belum ada. Satu. Kedua, itu yang elevated kan kiri, yang itu di atas kan kiri kanannya ada temboknya gitu. Saya bertanya, apakah tembok itu sudah dites kekuatannya? Kalau kereta ini lepas rel, nabrak itu dia bisa nahan nggak kereta itu tidak terjun ke perumahan atau ke bawah? Iya. Belum ada itu. Sampai hari ini saya nggak tahu. Saya udah ingatkan, saya nulis 2 bulan lalu di kolom saya, sudah saya ingatkan. Terus dia sinyalnya kan pakai digital. Itu ada di ruang frekuensinya Telkomsel 900 MHz. Telkomsel punya 15 MHz di situ, dipakai KCIC 4 MHz. Nah, pertanyaan saya, itu kan ada BHP pajak ke PNBP kepada pemerintah yang mahal. Kalau itu jadi satu, KCIC nggak bisa bayar, kan yang bayar Telkomsel karena Telkomsel yang punya. Itu nggak adil. Saya sarankan pada Pak Joni Plate dulu bahwa dipisah pakai Telsus. Jadi kalau dia nggak bayar ya dia dine. Tapi Pak Joni Plate nggak berani, Mas, target saya PNBP sekian, kalau dipisah lah. Ya Anda bicara dengan Menteri Keuangan. Iya. Itu rumitnya gitu. Tapi kan tidak dikerjakan. Betul. Kedua, repeater untuk seluler ini kan dilarang by law. Tapi semua orang pakai dan bisa beli di Tokopedia. Tidak ada tindakan dari pemerintah apapun kan? Oh itu ya bahaya itu. Bahaya. Iya. Nah kan kalau di atas ini jelek karena pada repeater beli di Tokopedia. Itu di sepanjang Jakarta Bandung repeaternya ribuan. Dan itu bisa mengganggu sinyal. Loh, kalau ada yang iseng, kan masuk itu frekuensi. Iya. Tahu-tahu melayang. Nah, melayang ngerem kan kayak tahu kita. Iya. Itu saya belum dengar ada jaminan itu dicoba, diganggu dan sebagainya. Dan jangan sampai nanti itu dikirain ada gaib gitu. Nah kita kan gampangnya goib, panggil dukun semua. Nah yang juga yang saya khawatir itu adalah kereta biasa itu jarak dari sumbu rel ke kiri ke kanan itu 12 kalau saya tidak salah, 8 atau 12, lupa sih. Nah kalau kereta cepat itu kata Cina 50. Itu kan harus pembebasan tanah lagi. Iya. Itu apa kabarnya saya belum tahu. Jadi itu masih pertanyaan saya yang belum terjawab. Artinya kalau itu dioperasikan full, kan kita beresiko kalau terjadi apa-apa nggak jelas ini. Betul. Saya nggak nakut-nakuti, tapi itu yang terjadi. Betul, itu memang harus, paling nggak semuanya harus dulu kan gitu. Ya, masyarakat transportasi Indonesia malah minta ketika dia at grade atau di tanah, itu harus ada pagernya. Ya tadi kalau lompat gitu gimana? Nah ini loh. Hal-hal kecil ini, bukan kecil sih, hal-hal ini untuk safety itu menjadi iya itu serius soalnya masalah. Ya. Mas Agus, lagi ya, yang kepingin juga mungkin diketahui masyarakat itu. Apakah setiap proyek strategis nasional dari kajian kebijakan publik harusnya juga tidak boleh mengorbankan yang lain, Mas? Maksudnya mengorbankan yang lain? Contohnya begini, contoh kayak KCIC ya, itu otomatis kan kalau dia memang nanti menjadi rujukan masyarakat, banyak juga yang modal transportasi lainnya yang akan mati paling kan berkurang lah gitu. Ya, itu. Belum lagi nanti yang kayak tadi itu ada jasa marga. Tolnya juga pasti kan juga kayak itu berarti. Belum lagi pesawat dan lain. Misalnya kalau memang tarifnya lebih murah, Mas, gitu. Bukankah harusnya dalam kebijakan juga ada pertimbangan-pertimbangan kayak gitu? Ada. Itu namanya kanibalisme di transportasi. Kanibalisme itu? Ya. Nah jadi tentu harus ada. Maka saya juga
ingatkan berapa belas tahun yang lalu bahwa Jakarta Bandung itu ada moda jalan tol. Di situ ada bis, ada travel segala macam. Ada kereta api Parahyangan yang legendaris. Iya. Kita angkatan saya gini sangat legendaris karena setiap bulan atau minggu kalau pulang ke Jakarta pakai itu. Nah itu tiketnya dulu 90.000 sama 120 plus 150.000. Karena kereta cepat ini jadi, sedang angan-angan dipatoknya 350.000, Parahyangan dinaikkan jadi 250 per 200. Supaya tidak akan beda jauh. Nah itu, tetapi ada perhitungan Parahyangan akan dimatikan. Belum ada keputusan ini. Supaya orang naik itu. Lo nggak mau terlalu mahal lah. Iya betul. Nah sekarang boleh murah, tapi subsidinya berapa? Iya. Perkiraan beberapa kawan ahli finansial, kalau sampai itu berjalan dengan tarif 350 itu subsidinya sekitar 5-10 T per tahun. Waduh, sanggup nggak negara? Betul apa tidak kita tunggu, karena belum ada hitung-hitungannya. Maksudnya minimal saya belum punya. Nah, tentu kanibalisme itu saya kasih contoh. Ketika libur besar, Lebaran, Nataru maupun libur-libur besar lainnya, Bandara Semarang, Jogja, dan Solo itu sepi, drop. 50% minimal. Ini kata kepala bandara. Artinya apa? Terjadi kanibalisme di transportasi itu di segitiga itu. Karena orang naik mobil. Karena kalau naik mobil kan bisa banyak, mau kecil sedikit banyak kan tarifnya sama. Bensinnya, tolnya, servisnya kan sama. Lebih irit malah. Lebih irit dan bisa mampir-mampir kan. Nah ini yang menjadi persoalan. Ini sudah kanibalisme. Ya kan sama misalnya saya selalu bilang. Ketika MRT Blok M nanti sampai ke mana kota sana, Leos, itu Transjakarta Koridor 1 harus hilang. Iya. Karena kanibal nanti pasti ada yang mati kan repot. Jadi dia harus jadi feeder. Tapi sampai sekarang kan belum dilakukan. Ya sudah. Karena masih orang nyari yang murah. Iya. Ya kan? Sementara di luar negeri kalau kita pakai kendaraan umum itu ya sekali ngetem aja kita udah pakai mana-mana. Sama sekarang Jaklingko dengan Transjakarta itu kan gratis. Iya. Maunya seperti itu, tapi nggak sampai karena sistemnya beda-beda. Oh ada lagi ini Mas Agus. Kenapa kok selalu proyek itu berorientasi di Jakarta? Kan bukankah ada kota-kota besar yang lain gitu, yang mungkin dia lebih memerlukan begitu untuk LRT atau apa gitu, sehingga tidak terjadi kayak ketidakadilan begitu di. Iya. Kenapa? Itulah. Gini loh, kita selalu bilang, kepala-kepala daerah bikinlah program yang betul-betul untuk kenyamanan publik. Tapi lagi-lagi karena masa tugas mereka 5 tahun itu nggak pernah bisa jadi. Karena bikin infrastruktur itu paling nggak 3 tahun. 3 tahun. Nah 2 tahun dia udah ganti, nggak mau. Jadi dia mau yang gini. Nah Jakarta itu semuanya ada di sini. Duitnya kalau hitung-hitungan feasibility study pasti balik sekian tahun pasti. Lah kalau di Ponorogo atau di mana sana Deli Serdang susah. Jadi itu pertimbangannya ekonomi. Makanya di hampir semua negara itu negara yang bangun supaya tidak hitung-hitungan kembalian itu tusuknya itu cepat gitu. Bagi contoh jalan tol di sini kan mahal hitungannya. Di Swiss itu pengalaman saya di Swiss itu dia cuma 40 franc Swiss untuk 1 tahun. Anda jalan kemana saja, iya murah sekali. Iya murah. Karena pemerintah yang bangun. 40 franc. Jadi kita berapa? Mahal. Berarti dibandingkan ASEAN pun gimana? Kalau itu? Ya ASEAN pun saya udah lama saya nggak lewat tol gitu, tetapi harga kita sih kalau di kurs itu ya karena nilai rupiah ya paling nggak mirip-mirip. Tapi persoalannya kualitasnya berbeda. Pendapatan juga berbeda. Iya, itu. Jadi memang soal harga itu kita hitung-hitungannya karena hitung-hitungan jalan tol Trans Jawa saja. Itu yang harga sekarang itu belum harga keekonomian. Bank yang ngasih kredit itu masih nangis itu. Oh gitu? Iya, karena harga tanahnya kan mahal kan hitungannya gitu. Masih nangis Pak. Itu kalau dikasih tarif benar mungkin 2 kali 3 kalinya. Dari Jakarta Surabaya. Oke, teman-teman
Menarik sekali perbincangan soal masalah-masalah prioritas dan masalah kebijakan publik ini. Tapi nanti karena keterbatasan waktu, kita akan sambung di lain waktu dengan tema-tema yang jauh lebih menarik lagi. Nah, teman-teman simak terus di podcast Kacamata Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.